Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini saya akan membahas materi tentang pengukuran gejala pusat atau biasanya disebut dengan pengukuran tendensi sentral. Jadi apa yang dimaksud dan perhitungan apa yang kita perlukan pada bab ini. Oke, lanjut masuk ke materi. Ini definisi pengukuran gejala pusat. Pengukuran gejala pusat atau disebut dengan ukuran tendensi pusat merupakan pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuannya adalah untuk menentukan skor tunggal yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Apa yang disebut dengan representatif? Representatif ini yang artinya memberikan gambaran yang paling benar pada kelompok. Ini menurut buku Gretefer dan Wallnau tahun 2007. Seperti contoh berikut ini. Ya, ini. Jadi, ini adalah suatu distribusi. Kalau dalam statistik, distribusi yang paling sering disebut dan digunakan adalah distribusi normal. Nih, distribusi. Jadi dalam suatu distribusi ini nanti akan mengandung nilai rata-rata, mean, modus, nilai yang paling sering muncul, dan median. Jadi bab ini pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran gejala pusat, yaitu perhitungan tentang mean, modus, dan median. Jadi dari suatu distribusi ini, distribusi data, kita bisa menghitung mean, modus, dan median. Mean, modus, dan median merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kelompok yang didasarkan atas ukuran tendensi pusat dari suatu kelompok tersebut. Jadi bab ini kita menghitung mean. Mean itu rata-rata. Ada yang tahu rumusnya rata-rata? Rumusnya rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah semua data kita jumlahkan, kemudian kita hitung banyaknya data ada berapa. Kemudian modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Jadi dalam suatu data biasanya itu, atau dengan kata lain frekuensi yang paling banyak muncul itu disebut dengan modus. Dalam suatu data atau sekelompok data, kalau ada dua angka yang frekuensi munculnya itu banyak, berarti modusnya ada dua. Jadi gitu. Sedangkan median itu nilai tengah. Median itu harus kita urutkan dulu. Kita urutkan baru kemudian kita bisa menentukan mediannya. Oke, untuk perhitungan mean, modus, dan median kita bahas satu-satu sebagai berikut. Ini ya, pengukuran gejala pusat atau pemusatan itu nanti meliputi mean, median, modus. Apa sih mean, median, modus? Tadi sudah sempat saya bahas. Kalau mean itu rata-rata, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kalau median itu nilai tengah. Kalau modus itu nilai atau angka yang paling sering muncul. Kita bahas terlebih dahulu, mohon maaf. Ini definisinya sama yang seperti tadi. Ukuran pusat adalah nilai-nilai yang menjadi pusat suatu distribusi data atau disebut dengan tendensi sentral. Ada yang menyebut pengukuran gejala pusat, judul materinya maksudnya. Ada yang menyebut ukuran pusat, ada yang menyebut tendensi sentral. Yang dimaksud itu sama, pemusatan. Jadi dalam suatu distribusi atau penyebaran data itu ada nilai-nilai yang menjadi pusatnya distribusi. Pusatnya itu bisa di meannya, bisa di median, atau bisa di modus. Tergantung dari ketiga nilai itu mana yang bisa merepresentatifkan suatu distribusi itu. Oke, kita lihat pengertian mean. Mean atau nama lainnya itu rata-rata. Kalau kalian menghitung di Excel biasanya itu
average, rata-rata ya bahasa Inggrisnya. Definisinya merupakan jumlah dari keseluruhan data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini definisinya, definisi rumusnya. Kalau lambangnya itu X bar. Bar, kalau kalian nanti menemui baca buku atasnya ini ada seperti ini melambangkan dia rata-rata dari sampel. Entah nanti ini bukan X, Y, Z, B atau apa, diganti dengan huruf yang lain, tapi atasnya tetap ada seperti ini, tanda seperti ini menunjukkan bahwa dia itu rata-rata atau alias mean. Sigma XI, sigma ini penambahan, ini lambang penambahan bahwa XI ini terdiri dari angka X1, X2, X3 sampai X ke N yang dijumlahkan. Jadi sigma ini jumlah dari I yang bergerak dari 1 sampai ke N. Jadi kalau N itu ada banyaknya data. Kalau ada 10 berarti jumlah seluruh data. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8, data ke-9, data ke-10 dijumlah. Kemudian dibagi dengan 10. Terus dibagi N banyaknya data. Contoh, data berikut mengenai data produksi jagung dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Jadi ini data produksi jagung. Jadi setiap tahun produksi jagungnya itu didata. Kemudian dihitung rata-rata. Dihitung rata-rata berarti kita jumlah mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Itu rata-ratanya berapa? Ketemu berapa? Coba silakan dihitung. Kita coba ngitung pakai Excel ya. Oke, kita praktek Excel juga di sini. Ntar saya buka Excel dulu. Excel sebentar. Buka Excel. Ini kita buka Excel. Kita perkecil datanya di sini. Ini kita tulis lagi datanya di sini 43 berapa? 40 42 50 52 55 54 62 57 dua kali 61. Kemudian kita hitung di sini berarti sama dengan average ketemu bahwa rata-ratanya adalah 52,09. Kalau kita bulatkan jadi 52 ton. Berarti jadi rata-rata produksi jagung dari tahun 2005 sampai tahun 2015 sebesar 52 ton. Jadi rata-rata itu nilai yang paling pusatnya, angka yang paling sering kita lihat apakah angka 52 ini rata-rata ngumpulnya itu ada di 52 sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2015. Kemudian median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, median adalah suatu nilai yang membatasi 50%. Ini persen ya, bentar saya ganti. 50%. Maaf. Persen. Oke.
Pengertian lain, suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Jadi sesuai dengan pengertian median, median itu nilai tengah. Jadi data yang kita sudah urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar itu dibagi tengah-tengahnya. Tengahnya pas tengah itu 50% frekuensi di bawahnya dan 50% frekuensi di atasnya. Jadi pas dibagi di tengah-tengahnya. Tapi di sini kita punya dua rumus untuk median. Kalau median gampangannya median kayak gini. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Udah, sampai situ aja. Nggak usah dihafalkan rumus XI per N itu nggak usah. Kalau median, datanya itu harus diurutkan. Dan kita harus tahu datanya itu termasuk data genap atau data ganjil. Ya. Caranya gimana? Oke, lanjut di sini. Ini ada dua rumus dalam median. Yang pertama, median XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Rumus median data genap. Kemudian median XN plus 1 per 2. Rumus median data ganjil. Ini bagaimana, Bu? Nah, kayak gini. Ini data genap. Data genap itu yang seperti apa, Bu? Data genap itu kalau jumlah datanya, N-nya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, itu yang dinamakan dengan genap. Maka kita gunakan rumus perhitungan median yang ini. Kalau dia ganjil berarti seumpama 3, terus 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, maka kita gunakan rumus median yang ini. Contoh, harga saham ribuan rupiah per lembar yaitu 15, 10, 8, 7, 4, 2, 9, 6. Setelah diurutkan, maka karena kita akan menghitung median, maka kita perlu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti ini X1 itu 2, X2 itu 4, X3 itu 6, X4 itu 7, X5 itu 8, X6 itu 9, X7 itu 10, X8 itu 15. Ini data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian karena di sini dia termasuk data genap, kenapa dibilang data genap? Mudahnya setelah diurutkan ternyata di sini ada 8 angka. 8 angka itu termasuk bilangan genap. Maka kita gunakan rumus yang atas ini. Rumus yang ini berarti median N per 2 plus N per 2 plus 1. N-nya ada 8. Nanti kalau N-nya ini ada 10 berarti di sini 10 bukan 8 lagi. Karena di sini N-nya ada 8, makanya di sini XN per 2. 8 bagi 2 plus 8 bagi 2 plus 1. Berarti X4 plus X8 bagi 2 itu kan 4. Kalau di sini 8 bagi 2 plus 1 berarti 4 tambah 1 X5. Berarti data keempat dan data kelima itu ditambahkan kemudian dibagi dengan 2. Data keempat sama kelima itu berapa? Ternyata data keempat itu angka 7. Data kelima itu angka 8. Jadi 7 plus 8 dibagi 2 itu ketemu 7,5. Jadi median harga saham pada data ini adalah data keempat dan kelima. Kemudian dibagi 2 yaitu didapatkan angka 7,5. Sampai sini paham atau masih belum paham? Jadi saya ulangi lagi. N di sini tergantung banyaknya data. Kalau di sini ada 10 berarti 10 per 2. Kalau di sini juga 10 per 2 plus 1. Di sini nanti ketemu X, tadi contohnya X4 sama X5, berarti data keempat dan data kelima itu angkanya berapa? Kayak gitu. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke rumus yang datanya ganjil. Contoh, harga saham ribuan rupiah per lembar yaitu 10, 8, 7, 4, 2, 9, 6. Setelah diurutkan, maka ini diurutkan berarti 2 itu X1,
4 itu X2, 6 itu X3, 7 itu X4, 8 itu X5, 9 itu X6, 10 X7. Karena di sini ganjil, maka kita gunakan rumus kedua. Median XN plus 1 per 2, 7 tambah 1 per 2, X4. X4 berapa? X4 itu angka 7. Jadi harga mediannya yaitu pada data keempat yaitu angka 7. Nilai tengahnya harga saham itu Rp7 per lembar. Selanjutnya modus. Definisi dari modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau dengan kata lain nilai yang frekuensinya paling banyak muncul. Contoh, tentukan modus dari data ini. Berarti modusnya berapa? Modusnya adalah 8 karena dia 4 kali muncul. Kalau 7 3 kali, kalau 9 2 kali, 6 1 kali, 5 1 kali. Yang paling sering muncul adalah angka 8. Ada yang nanti ditanyakan bisa melalui PJ kelas atau melalui komen di YouTube channel ini. Ini ya sebagai penutup akan saya sedikit jelaskan. Jadi dari ketiga penjelasan antara mean, median, dan modus, masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kelemahan. Modus digunakan apabila peneliti ingin cepat mengetahui penjelasan tentang kelompok dengan hanya melihat data yang paling populer atau data yang paling sering muncul. Jadi modus itu digunakan ketika peneliti ingin cepat mengetahui tentang kelompok data dan hanya melihat angka yang paling sering muncul atau angka yang paling populer. Tetapi data yang paling sering muncul pun itu biasanya kurang representatif atau menjelaskan kelompok data tersebut. Kemudian median digunakan bila terdapat data yang ekstrim dalam kelompok. Sedangkan mean digunakan pada kelompok tersebut memiliki kenaikan data yang merata. Biasanya yang paling sering ditanyakan itu emang mean. Jadi median itu kalau ada pencilan atau maksudnya pencilan itu data yang ekstrim. Dia terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga menyebabkan distribusi datanya itu tidak simetris, agak melenceng, yaitu biasanya gunakan median. Tapi yang paling sering itu data kalau yang normal itu biasanya mean. Mean tuh ada di tengah, biasanya seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.